yang sangat berharga. Setiap manusia saling menghargai, apalagi ini sesuatu majelis yang memang penuh keberkatan oleh Allah SWT. Insya Allah kita yang ada di sini ahlul khair, ahlul jannah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah bila hawla wa la quwata illa billah. Min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syafi'ina wa nabiyyuna sayyiduna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati daripada guru saya Al-Ustadz Al-Mukarram Abdul Rojak. Insyaallah beliau dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan lahir batinnya, amin, dimenangkan perjuangan agamanya, amin, insyaallah ditambah terus imannya, amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Al-Ustadz, ana kurang paham, jadi ana tetap menghargai sebagaimana ana masih muda, yang insya Allah beliau daripada murid daripada Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Matoib. Insya Allah beliau panjangkan umurnya. Ustadz Hirman Jaya, insya Allah Ustadz Hirman Jaya dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, diistiqomahkan perjalanannya, dan insya Allah bertambah takwa dan mengikuti taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Ustadz, Al-Kiai, para tokoh agama yang insya Allah dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, disehatkan lahir batinnya, dan insya Allah bertambah imannya. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin wal hadirat, insya Allah antum lebih meningkatkan imannya, insya Allah. Pertama-tama dan lebih utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah malam ini kita diberikan oleh Allah limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah. Mudah-mudahan kita sebagaimana hamba Allah yang betul-betul takwa kepada Allah, melakukan satu perintah dan menjauh daripada larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung, Nabiyuna Sayyiduna Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhir kelak kita sebagaimana umat Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ana masih belajar tetap belajar. Yang namanya manusia tetap meningkatkan pelajarannya, dan insya Allah sambil mempelajari. Karena di dalam dunia ini semakin kita tinggi, semakin angin menerpa. Semakin tinggi manusia, semakin angin menerpa. Yang beriman itu ya mukallibal qulub tasbih qalbi,
Allah yang bolak-balikkan hati manusia. Semakin iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat pula ujian dan cobaannya. Itu pasti juga. Pasti. Kalau kan kita sebagaikan pohon yang angin ikut ke utara, kita ikut utara. Angin ke barat, kita ikut ke barat. Angin ke selatan, kita ikut ke selatan. Angin ke utara, kita ikut utara. Itu kategori bukan iman, Pak. Mohon maaf. Karena itu masih labil. Kalau iman itu bagaikan batu karang, Pak. Walaupun dihempaskan badai, dia tetap kokoh. Itu iman, Pak. Iman itu kuat, Pak. Kalau bahasa Palembang banyak sebelah rumahnya itu teguh. Digoyang nggak tergoyang, Pak. Digeser nggak tergeser. Teguh. Kuat, cabut nggak tercabut. Itu namanya teguh. Nah, sebagaimana iman manusia harus lebih kuat daripada teguh tadi, Pak. Kokoh kuat. Ini batu karang. Kita sudah belajar sedikit demi sedikit tentang tauhid. Nih, sama anak belajar tauhid itu, Pak, baru berapa hari, Pak. Alhamdulillah, tetap tafakarut memperdalami suatu agama yang terus menerus setiap kita memperdalami agama. Kewajiban. Sebagaimana insan yang paling rendah, paling hina. Masuk, Pak, silakan. Tauhid adalah, Pak, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tauhid kategori mendirikan Allah, adanya Allah. Itu tauhid kan, Pak? Anak juga masih belajar. Alhamdulillah. Tauhid itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Yang kita tadi puji, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau berbicara tentang Tuhan, Tuhan itu Allah dat laisa kamislihi syai'un. Ingat, Pak, Allah dat laisa kamislihi syai'un. Allah tidak bisa diumpama-umpamakan, tidak bisa dikias, tidak bertempat, tidak kecil, tetapi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau sudah memasuki Allah Maha Besar, kalau di hati itu masih kecil, itulah yang akan menjadi kufurnya manusia setelah belajar di tingkatan tauhid. Hati-hati. Mudah, Pak, tauhid ini. Mudah masuk, duluan masuk surga, duluan masuk neraka. Hati-hati. Ngeri, Pak, kalau belajar tauhid. Tapi belajar terus menerus, Pak. Kalau sudah Allah dan laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diumpama-umpamakan. Tidak bisa bertempat. Tidak bisa terwujud, tetapi mewujud ada. Ingat, bersifat 20 wujud ada. Kalau ada orang bertanya, ada, berarti tentang ada itu pasti ada. Kalau bercerita, kadang banyak orang nanya, Allah ada di mana? Ini kadang-kala yang menjadikan gagal. Jawab baik, Pak. Allah ada di mana-mana. Tetapi satu, ingat, Allahu Akbar. Ingat, kalau perjalanan, jangan ngomong aduh Allah di situ, aduh di situ. Itu menjadi kufur. Ingat, untuk mulai belajar sedikit demi sedikit. Tetapi Allah Maha dekat, Pak. Wa nanu aqrabu ilahi min halqil warid. Dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Dekat. Dekat. Tidak ada batas kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tidak ada batas kita dengan Allah. Setelah bangun kita, melek kita, itu Allahu Akbar. Maka dari awal untuk melihat suatu kehidupan kita bercerita tentang kehidupan hayat, dari masuk di hayat. Kalau manusia yang paham dengan kehidupan dunia, dia akan mengerti dengan hidupnya di dunia. Tetapi kalau belum mengerti dengan dunia, dia tidak akan mengerti dengan dunia. Dia berarti orang itu belum termasuk hidup.
berhayat. Ingat Pak, ini masuk di dalam berhayat. Kehidupan manusia kalau belum tahu dengan dunia, orang itu belum hidup Pak. Belum mengerti dengan dunia. Manusia pada hakikatnya itu mati Pak. Pada hakikatnya manusia itu mati. Mati pada hakikatnya itu hidup. Mati pada hakikatnya itu hidup. Kalau belajar tentang hidup, bagi kita ada kesombongan Pak. Itu mau hidup, maka ini binatang di hutan bisa makan Pak. Tapi bagaimana kehidupan kita yang ngerti tentang hidup di dunia, baru akan mengerti diri kita ini manusia yang hidup di dunia. Itu masuk di dalam tingkatan hayat Pak. Kehidupan. Kalau pada hakikatnya hidup ini mati bagaikan wayang dimainkan oleh dalangnya. Dimainkan. Ini satu gerak di akal. Manusia digerakkan karena Allah. Dihidupkan karena Allah. Dimatikan karena Allah. Minum dulu Pak, saya nanti minum dulu. Kalau kita sudah mengerti tentang hidupnya di dunia, kita termasuk wong yang mengerti tentang dunia. Dunia ini punya siapa Pak? Dunia ini. Dunia ini punyanya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti intinya kita dekat sama Allah. Kalau kita dekat sama Allah, dunia milik kita. Inna billah indallahil Islam. Dunia ini milik Islam. Bukan orang kafir Pak. Cuma bodohnya Islam tidak mau membawa rahmatan lil alamin. Islam ini bawa rahmatan lil alamin. Kalau sudah mengerti rahmatan lil alamin, Rabbul alamina. Ini dunia ini setelah ada dunia pasti ada akhirat. Kalau mengerti dengan Tuhan, tidak menunggu mati ya. Tadi sudah jelaskan. Hidup manusia pada hakikatnya mati. Tapi sedang hidup ini kamu akan mengerti dengan Tuhan. Ini sedang mati baru ketemu sama Tuhan. Berterlabat terus menerus akan mengerti dengan Tuhannya. Bagaimana Tuhan itu yang memang maha segala maha. Masuk ke wujud tadi Pak. Sudah masuk wujud. Wujud itu ada. Setelah wujud sedang tak berawal, tak berakhir. Kalau tidak terawal, tidak terakhir, berarti kita ini ada awal, ada. Kalau mengaku-ngaku diri kita Tuhan, kufur. Ingat tadi sudah jelas. Ini banyak yang ketemu aku lagi. Salah Pak. Kalau dan bisa kami sendiri suruh tidak bisa mengamalkan. Jika tidak berawal, tidak berakhir, berarti kita termasuk golongannya ada awal dan akhir. Ingat, mutlak ini Pak, mutlak. Bukan mukalawatul lil hawadits. Tidak sama dengan barang baru. Kita ini baru Pak. Alam semesta baru. Malaikat baru. Nur Muhammad juga baru. Yang mana? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum adanya kita, sebelum adanya dunia, sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya malaikat, syaitan, Nur Muhammad, adanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk wadahnya, wujud kita bakal kekal. Manusia tidak akan bisa hakiki. Tetapi kalau kita kembali mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menyatu kepada Allah. Itu tingkatan mutlak kebersihan Pak. Karena Allah Maha bersih.
Kalau manusia ingin kembali mutlak kepada Allah dan tempatnya jannah, harus kembali mutlak kepada Allah. Wal mutlaqu lawbaha. Kembali mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ada satu kesatuan kita kembali kepada Allah. Dan sudah kita jelaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya Allah itu lebih dekat daripada bulan leher. Tidak ada batas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kekal hanya milik Allah. Kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia itu pasti mati kecuali Allah yang hakiki, yang bako, yang kekal. Kemudian kita pakai muka orang nafsi, tadi sudah jelas tuh. Tidak sama dengan barang-barang wadahnya. Berdiri dengan sendiri, tidak ada bal bantuan. Tidak ada bal bantuan. Itu masih butuh dengan yang namanya makhluk lain. Apalagi dengan Allah, kita maha butuh, sangat-sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendekatkan diri kita kepada Allah, lupakan dunia, lupakan dunia. Jadi kita sudah berpikir kepada Allah, memuji-muji Allah. Allah maha senang, senang apalagi dipuji-puji. Setelah kita memasuki Esa satu-satunya tadi, satu, tidak ada dua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada Tuhan dua, tiga, berarti Tuhan murtad dua. Tuhan kacau itu. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menyelimuti langit dan bumi. Wasi'al kursiyyus samawati wal ardh. Langit dan bumi ini kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memasuki sifat 20 yang kita pelajari terus-menerus, kamu akan memasuki kategori mendekatkan diri kepada Allah dan akan bertemu dengan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Asli, Pak. Itu sudah hakikat dikatanya, Pak. Hakikat. Kalau sudah memasuki sifat 20. Ini sudah perilaku perbuatan sudah berubah, Pak. Kalau sudah memasuki sifat. Sifat lawamah, sifat nafsiyah, sifat mutmainnah, sifat amarah, sifat salbiyah. Yang mana yang sifat itu ada paham-pahamnya, Pak. Yang manusia tercipta dari 4 unsur, Pak. 4 unsur. Jelas, ada angin, ada api, ada tanah, ada banyu. Nurun, hawa'un, ma'un. Nurun adalah api, Pak. Nurun adalah bumi, Pak. Hawa'un adalah angin, Pak. Ma'un adalah banyu, Pak. Itu ada galau sifat-sifatnya, Pak. Nurun itu api. Amarah. Kalau tidak satu itu mutmainnah. Bagaimana kita meredam untuk menyiram supaya kita dingin dan gempa. Ini di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita, Pak, ada 4 unsur yang sifatnya 4 unsur. Nurun, hawa'un, ma'un. Sifatnya bermacam-macam, Pak, tadi. Nurun adalah api amarah. Nurun adalah lawama, perilaku perbuatan manusia. Karena mengikuti perilaku perbuatan Nabi Muhammad SAW, hidupkan lawama. Setelah angin, nafsiyah, Pak. Nafsiyah itu, Pak, penjabarannya jelas, Pak. Panjang masih, Pak. Nafsiyah. Mawudud, mutmainnah, masuk yang bersih, Pak. Setelah mutmainnah yang bersih, yang sakral, kamu akan bersih. Baru kamu akan satu kesatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kebersihan, kamu tidak termasuk menjadi akan satu dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, Pak. Ini biar kita berpikir cerdas. Manusia ini seperti ikan di dalam air. Seperti ikan di dalam air, Pak. Ikan itu tahu tidak hidup di air. Tanpa air, ikan itu tidak akan bisa hidup, Pak. Berpikir. Akal harus sehat. Ini akli, Pak. Ini nakli. Harus satu kesatuan.
Kalau ikan tanpa air, coba lepaskan di bawah air, Pak. Mati yang hidup, Pak. Pasti tidak akan bernyawa. Ini insannya. Itu kan manusia. Setelah tidak ada yang namanya kehidupan yang menghidupkan, alam semesta tidak akan bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau manusia seperti ikan di dalam air, setelah di dalam air dia tidak akan mengerti dengan air, dia bukan ikan, Pak. Ingat, kalau dia tidak ngerti dengan air, dia bukan ikan. Tetapi apabila dia ngerti dengan air, dia termasuk ikan yang sempurna. Paham, Pak? Masya Allah. Terus apa, Kak? Terus apa? Minum dulu, Pak. Biar Mak. Jangan kopi. Jadi belajar pelan-pelan. Belajar ada metode, ada praktek bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Tauhid ada 4, Pak. Tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Ingat, keempat tingkatan. Jangan lengah. Jangan sampai tauhidul zat. Bukan tidak boleh, Pak, tapi akan sesat. Wadul sabillah. Pasti akan sesat jalannya. Maka belajar itu, Pak, dari anak tangga. Jadikan diri kita belajar dari yang bawah. Setelah kita jatuh, tidak akan bisa jatuh, Pak, kalau sudah menyangkut di atas. Kalau di bawah sudah kuat, fondasi kuat, bagaimana akan jatuh? Hidup singkat, tetapi pada hakikinya manusia itu dihidupkan yang lama, Pak, sebenarnya. Secara wujud dia, manusia hidupnya cuma sebentar. Menurut Rasul Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Dan pada hakikinya, kalau sudah kembali mutlak kepada Allah terus menerus di tiap malam, kamu termasuk umur yang begitu panjang, Pak. Itu awet umur asli. Umur yang panjang terus. Karena dikatakan akhirat terus. Kalau ada dunia pasti ada akhirat. Setelah kita mau masuk di akhirat terus menerus, kamu termasuk orang yang awet muda terus menerus. Tapi umur kamu panjang terus tanpa tahu pada hakikinya. Umur kamu sekarang 45 tahun seumpama. Setelah 45 tahun saudara wujud, tetapi kalau kembali mutlak kepada Allah terus menerus di setiap malam dirinya melakukan tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali terus menerus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu surga yang hakiki. Tak akan bisa kita omong-omongkan, tak akan kita bisa bicarakan. Nikmat yang nikmat wal mutlak, nikmat yang memang luar biasa, tidak bisa diucapkan dan tidak ada di dunia. Tidak ada di dunia. Yang hanya tahu kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Rahasianya kamu adalah rahasianya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia berhak Pak, untuk memilih maju atau mundur. Kalau mundur berarti bodoh, tapi kalau maju, insya Allah mengesari jalan siratal mustaqim yang betul-betul melewati siratal mustaqim yang kita sebutkan iman itu turun naik. Jangan mengikuti suatu iman yang labil. Kuatkan iman bagaikan tadi. Batu karang yang kokoh, walaupun pas badai dia tetap masuk. Itu iman. Kategori iman kita mengetahui ada 6 iman yang kita terus pelajari dan tahu kita tahu. Itu iman yang dasar saja itu, Pak. Tetapi hakiki luar biasa. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada percaya yang bentuknya makhluk lain. Itu kategori gugul sebagaimana iman. Kalau kita percaya, berarti keyakinannya harus sempurna. Jangan main-main tentang kepercayaan. Gugurnya suatu iman setelah kita akan percaya. Menyimpang, makanya ini. Otaknya harus sebelah kanan, harus sebelah kiri, Pak. Otak itu harus sebelah kanan, harus sebelah kiri. Kalau otak sebelah kanan, yang selalu banyak pedagang, banyak bohong, banyak penipu. Kalau otak sebelah kiri yang harus dikuasai terus menerus, yang melakukan
petunjuk langsung dari malaikat Jibril, kamu tidak akan sesat. Makanya akli dan nakli satu kesatuan, Pak. Satu kesatuan. Kalau akli adalah hadis, nakli adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran dibaca, hadis disimak, itu kan sunnah terus menerus, kamu termasuk akan tempatnya di jannah. Terus mulai ngomong, Pak. Tidak main-main. Yang selalu melakukan kebaikan terus menerus itu yang selalu berlomba-lomba. Yang melakukan lomba-lomba tentang akhirat. Kalau sudah di tengah malam, ini kita berani, Mbak. Berani siang mencari rezeki. Dari jam 7, kadang mungkin setelah subuh. Kadang-kala mencari rezeki, lupa dengan yang namanya Allah SWT. Kamu termasuk yang tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Maka dari itu, insyaallah ini pasti akan melakukan yang namanya zikir syirik. Insyaallah yang sudah diberitahu kita zikir syirik, yang tidak pernah lupa dengan Allah, yang tidak pernah lupa dengan Nabi, bersalawat terus menerus. Wong yang selalu tidak pernah lupa yang namanya Allah SWT dan Nabi, wong itu diistimewakan, Pak. Pasti diistimewakan, diangkat derajatnya. Kalau itu tidak akan miskin, Pak. Apalagi susah. Kalau sudah cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, kamu akan dicintai oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Setelah kamu dicintai, kamu akan dicintai seluruh makhluk. Paham belum? Kalau sudah kita dicintai oleh Allah SWT, kalau ridhonya langsung dari Allah SWT dan syafaatnya daripada Nabi Muhammad SAW, apa lagi yang kita harapkan? Cuma dua itu, Pak. Cuma dua itu. Maka terus menerus kita harus mengingat Allah. Tidak pernah henti-henti di dalam satu kali 24 jam. Saya mengingat dengan Allah SWT. Berjalan ingat Allah, makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah, tidur ingat Allah, ingat. Kalau sudah tidur mati yang Allah, syukur, Pak. Kalau belum selalu husnul khotimah yang tidak pernah lepas mengingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru yang diuntungkan hidupnya di dunia maupun akhirat. Nah, kalau di dunia hasanah, akhirat hasanah. Kalau di dunia hasanah, akhirat hasanah, lakukan. Tak hati-hati. Ya Muhammad asan amalah. Melakukan kebaikan terus-menerus di hidup di dunia. Yang bagus kejahatan, Pak. Kalau kategori yang mudah tersinggung, irian, itu kategori yang tidak iman. Yang selalu melakukan perintah Allah SWT, nah angin, badai, segalanya itu ujian, Pak, supaya kita mengangkat derajatnya manusia. Kuatkah kita akan balik ke iman? Ini yang harus kita utamakan terus menerus, Pak. Tingkatkan terus. Yang kedua, nyari duit tadi sudah jelaskan. Kita kuat sampai jam 7 malam. Ini ibadah jegal sejam capek sakit. Malu gitu, Pak. Malu. Positif malu, Pak. Di tingkatan agama, tidak usah khawatir. Intan surullah hayyan surkum wa yusabil atba'akum. Kalau kamu menolong di agama Allah, Allah akan tolong langsung, Pak. Kalau itu Allah yang ngomong, Pak. Tidak pernah khawatir. Yang banyak khawatir itu tingkatan setan, Pak. Yang digerogoti dirinya, digerogoti daripada sang tubuh ini, setan kalau Pak, Pak. Asli, Pak. Semakin tinggi, Pak, semakin setan juga tinggi, Pak. Jadi mau belajar saya ini, buat jaga setan itu juga ada dikit. Diantuk ini, dimales kena. Harus dilawan, Pak. Dengan apa? Allah berzikir laitat manil qulub. Ingat, kamu yang berzikir kepada Allah, kata Allah akan kembali ke dalam hatinya. Setelah hatinya tenang, jiwa raganya pasti akan tenang. Dari ujung sampai ujung kepala. Ketenangan yang diberi. Setiap apapun, kalau orang itu tenang, Pak, mudah menjawab,
mudah, tidak susah. Itu kalau kita terus lagi galau, nak nyawa apa ini? Kosong. Tapi itu dah lama. Nak makan juga dah nafsu. Seperti itu. Wong yang lagi galau, tetapi wong yang selalu dibutuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah hentinya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Itu saja, mudah-mudahan menjadi manfaat. Insya Allah ke depannya kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita bertambah iman, sama-sama kita berdoa, dan insya Allah kita tambah takwa, tambah ilmu. Dan insya Allah amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahis samiul basir alladzi la syarika mislihi wa bi kulli alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil khaliqil alim alladzi la syarika mislihi wa huwal fattahul alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil azizul karim alladzi la syarika mislihi wa huwal hayyul qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahis samiul alim alladzi la syarika mislihi wa huwal alimul habib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil azizul rahim alladzi la syarika mislihi wa huwal ladidul ghafur falahu khairu hafidu wa huwa ya arhamar rahimin. Bismillahi qudratu, bismillahi quwatu, bismillahi iradatu, bismillahi ikomatu. Allahumma ya zariya kulli masrin wa ya jabiru kulli kasri wa ya hadira kulli haibi wa ya murisa kulli fakiri wa ya haliki kulli mahlubi wa ya haliba kulli mahlubi wa ya zahidan kulli mas'ulin. Is'al min amrina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Farjaw wa ma rajaw ihdi fi qalbi ala arju ahadan siwaka ya arhamar rahimin. Allahumma ya daiman abadil muqsi bila adadil mujian nufusi bila madadil maula bila waladil ajidul sayyidul wahidul ahadul samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fadni min jamil bala'i wal qada'i ma ahlaka min syahril ahada wa idul umrah bainal ardi was sama'i wa bihaqi khatimi Sulaimana bin Dawud alaihi assalam wa bihaqi ya tamisa ya samisa ya mushatisha ya kahidu ya kakahidu ya rabbahu ya sayyidahu ya maulahu ya hayatahu rahbatahu ya Allah ya Allah ya Allah ya hiyasal mustasisina ya amanal bikhaifina ya mujibad da'wati ya ta'diyal hajat istajib du'ai bihaqi Adam as-Safi Allah wa bihaqi Nuhin Nabi Allah bihaqi Ibrahim Khalilullah bihaqi Lutfillah bilatibi su'illah bijamidi syushirillah dahaltu fi kanfillah wa tashafadu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidawami mukillah bila hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hajatun nafsi ila Allah nabil ayatil sanadi mahyuhil idama wa ya ramim ya Jibril ayamini wa Israfil min halqi wa Mikail anfawqi wa Israel ayasiri wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam wa aksara musabbirin wa maratu jabaliya faman takalamtu laqad hayati wa nura yusufa ila wajhil karim ra'aitu yuhibbullah wa min waraihim muhibbun wa musta'an ala al-a'dai la ilaha illallah al-kabir al-muta'al la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa kasifil ummat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. آمين 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 يا آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا